Bicara lingkungan hidup, ini suatu hal yang sangat jadi bagian sangat penting buat masa depan, dan saya pikir kebergantungan manusia pada lingkungan hidup itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga menyuarakan tentang pelestarian lingkungan hidup berserta endemik yang ada di dalamnya maupun ekosistem yang ada di dalamnya itu menjadi sangat penting. Saya merasa bahwa ini penting untuk dikampanyekan. Saya berpikir ini dengan cara saya, terutama untuk bisa mengkampanyekan pelestarian lingkungan hidup itu sendiri, baik hutan, laut, ya, dan juga ekosistem yang ada di dalam hutan itu sendiri maupun juga yang ada di dalam laut. Pernah ikut teman-teman pencinta alam gitu ya, dulu zaman masih sekolah SMA gitu. Kegelisahan saya melihat tentang perubahan iklim hari ini juga gitu ya, bagaimana hutan itu menjadi jantung atau paru-paru penting buat kita bernafas untuk mensuplai oksigen. Saya belajar dari alam, saya belajar dari apa yang saya rasa di sana, apa yang terjadi, maksudnya secara kreatif musikal di sana, ya itu yang saya nggak tahu. Ya merespon dengan tulus aja sih. Hutan Indonesia adalah masa depan. Sebenarnya apa sih alasan Kak Glenn sendiri mau terlibat padahal ini sini tuh tidak dibayar sama sekali gitu? Ya karena saya ngerasa saya perlu untuk ikutan di sini, karena pada saat bicara pelestarian hutan, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, pada saat bicara hutan itu bicara tentang kehidupan, bicara tentang masa depan gitu. Jadi ya saya terpanggil untuk itu. Bisa diceritain dikit gak sih pengalaman seru apa sih yang didapat saat menjelajah hutan Manusela? Wah, banyak banget, karena saya bertemu dengan masyarakat asli, masyarakat adat, itu yang paling penting. Karena bicara pelestarian hutan kan nggak cuma sekedar tanam pohon, tapi bicara tentang ekosistem yang ada di dalamnya. Salah satunya ketemu masyarakat adat, itu pengalaman yang sangat luar biasa, karena saya belajar kearifan-kearifan yang mereka miliki gitu. Dan ya bagaimana akhirnya tercerahkan untuk yuk cari jalan untuk kita bisa bagaimana masyarakat adat ini supaya mereka bisa dijaga, lestari gitu dengan apa yang mereka punya, tapi juga bisa mengempowering mereka sehingga mereka bisa punya manfaat ekonomis juga dari apa yang mereka punya, dari pemanfaatan, cara mereka memanfaatkan hutan. Kalau dari Kak Glenn sendiri, hal kecil apa atau yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat gitu akan pentingnya hutan di Indonesia? Ya, salah satu yang paling sederhana mungkin yang udah sering orang bilang, ya yang paling gampang ya kalau kita yang nggak buang sampah sembarangan, itu pasti itu salah paling sederhana. Terus yang kedua ya bicara tentang mulai cari tahu gitu untuk tentang apa yang bisa kita lakukan selain tanam pohon untuk menjaga kelestarian keberadaan hutan yang ada di Indonesia, ataupun juga bagaimana mengajak masyarakat untuk mulai memikirkan yuk tanam pohon tuh penting loh, satu bibit itu satu kehidupan. Nah, yang terakhir nih Kak, harapannya apa sih setelah menggelar konser, setelah menciptakan lagu di hutan, menjelajah hutan itu apa? Ya terus bersuara untuk masalah lingkungan hidup, maksudnya karena kenapa saya bersuara untuk masalah hutan dan lingkungan hidup, ya karena saya peduli dengan generasi saya ke depan. Saya pengen generasi yang ke depan mereka hidup jauh, ya bisa ngerasakan apa sih hutan, apa sih yang mereka punya, dan kekayaan-kekayaan yang Indonesia miliki itu mereka bisa rasakan ke depan dan terus akhirnya bisa dilestarikan. Oke, terima kasih Kak Glenn atas waktunya.